Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara install Windows 10 dari awal sampai selesai dengan step by stepnya. Jadi di sini nanti saya akan mempraktekkan mulai dari mencolokkan flash disk portable, kemudian saya akan masuk ke menu BIOS, kemudian saya juga mempraktekkan untuk membuat partisi atau membagi partisi pada hard disk atau SSD kita. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja menuju tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya, pertama-tama tentunya kita harus mempersiapkan bootable terlebih dahulu. Untuk membuat bootable flash disk, saya sudah berbagi tutorialnya pada video sebelumnya. Oke, kita langsung saja colokkan flash disknya pada laptop kita. Kemudian setelah kita mencolokkan bootable-nya, untuk langkah berikutnya kita masuk ke menu BIOS pada laptop atau PC kita. Sedangkan untuk masuk ke menu BIOS, setiap merek laptop atau PC itu berbeda. Di sini saya menggunakan laptop merek Acer. Untuk merek Acer, agar bisa masuk ke menu BIOS, di sini kita tinggal hidupkan saja powernya. Di sini kita hidupkan power hingga lampu menyala, kemudian kita tekan F2 secara terus-menerus. Dan di sini untuk menu BIOS sudah nampil pada layar laptop saya. Di sini kita tinggal memilih menu booting. Untuk menggesernya kita bisa menggunakan keyboard pada laptop kita. Ini adalah menu booting. Pada menu booting di sini kita harus perhatikan bahwa untuk USB yang kita gunakan sebagai portable harus posisinya paling atas. Kebetulan pada laptop saya di sini untuk USB-nya sudah berada di paling atas. Namun jika yang terjadi pada laptop kalian di sini untuk USB sebagai portable berada di bawah, kalian harus menggesernya ke atas. Untuk bisa menggesernya, kalian harus memilih terlebih dahulu USB tersebut, kemudian kita geser menggunakan tombol F6. Namun di sini saya jelaskan setiap laptop itu beda-beda, namun pasti ada petunjuknya di bawah. Di sini dapat kalian lihat bahwa di bawah ada petunjuk untuk bisa memilih atau menggesernya. Di sini saya perlihatkan bahwa di sini ada keterangan untuk tombol-tombolnya yang disesuaikan dengan laptop kita. Ada F6, ada F9 dan lain-lain. Kemudian setelah di menu booting di sini kita sudah pastikan bahwa USB untuk portable-nya sudah paling atas. Di sini kita tinggal melakukan pencet F10 untuk menyimpan dan keluar atau masuk ke menu booting. Maka secara otomatis laptop kita nanti booting ke flash disk yang sudah kita jadikan sebagai portable Windows. Oke, di sini langsung saja tekan F10, kemudian konfirmasi yes. Dan di sini kita tinggal menunggu bootingnya. Oke, sambil menunggu saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial seputar laptop dan komputer untuk kedepannya. Oke, di sini masih menunggu. Sambil menunggu di sini untuk posisi laptop saya perbaiki karena kurang jelas atau kurang pas. Jika muncul seperti ini untuk Windows Tab, di sini kita klik saja tombol No. Kemudian pada bagian pilih bahasa, di sini kita bebas memilih bahasa apapun. Di sini kita bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia kecuali pada bagian keyboardnya. Khusus bagian keyboard di sini kita harus menentukan menggunakan US. Kita jangan menggunakan bahasa Indonesia, tapi di sini kita gunakan US. Setelah itu untuk melanjutkan kita klik next. Kemudian untuk selanjutnya untuk melakukan proses install di sini kita tinggal klik tombol install now. Pada menu aktivasi Windows di sini jika kita memiliki produk kaynya di sini kita masukkan kode tersebut. Namun jika kita tidak memiliki di sini kita pilih saja I don't have a product key. Di sini kita pilih saja tulisan tersebut. Kemudian pada bagian ini di sini kita disuruh untuk memilih Windows yang akan kita install. Jika kalian ingin menginstal Windows 10 Pro, di sini kita pilih saja Windows 10 Pro. Kemudian setelah kita memilih atau menentukan, di sini kita klik next. Kemudian untuk halaman selanjutnya di sini kita tinggal checklist atau kita centang bagian accept the license term. Di sini kita centang saja atau kita checklist. Setelah itu untuk melanjutkan kita klik next.
Kemudian pada halaman ini di sini kita disuruh untuk memilih jenis instalasinya. Jika kita ingin upgrade, di sini kita pilih menu bagian upgrade. Namun jika kita akan install baru atau install ulang, di sini kita pilih bagian custom. Karena saya akan menginstal ulang pada laptop saya, maka di sini saya akan pilih pada menu custom. Kebetulan untuk laptop saya kemarin terjadi hal yang tidak mengenakan. Ada virus yang masuk ke laptop saya, terpaksa saya harus melakukan install ulang laptop ini. Setelah kita memilih jenis instalasinya, maka kita langsung akan dibawa ke halaman partisi pada harddisk atau SSD kita. Untuk SSD pada laptop saya di sini sudah terdapat file Windows-nya, maka di sini untuk partisinya sudah ada beberapa partisi. Namun jika pada kalian untuk harddisk atau SSD-nya SSD baru, maka di sini tentu tidak ada partisi. Biasanya di sini cuma muncul unallocated. Di situ biasanya tulisannya seperti itu. Jika pada SSD kalian di sini cuma ada tulisan unallocated, maka kalian skip bagian ini. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian tersebut karena di sini saya akan mempraktekkan untuk menghapus partisinya. Di sini karena partisinya sudah ada, di sini saya akan hapus terlebih dahulu partisi yang ada di sini. Setelah partisi terhapus semua, maka saya akan mempraktekkan untuk membuat partisi baru. Oke, di sini saya langsung saja untuk menghapus partisi yang tersedia di sini. Di sini saya akan hapus semua untuk partisinya. Untuk menghapus partisinya, di sini kita pilih partisi yang akan kita hapus dan kita klik delete. Kemudian konfirmasi dan seterusnya. Namun sebelum menghapus partisi, saya ingatkan kalian harus membackup terlebih dahulu data atau file yang ada di harddisk atau SSD kalian, karena setelah kalian menghapus semua partisinya, untuk file dan datanya akan hilang semua. Untuk membackup file tentunya harus dilakukan sebelum melakukan proses atau langkah-langkah untuk install Windows-nya. Oke, kita lanjut. Setelah kita menghapus semua partisi yang terdapat pada harddisk atau SSD kita, maka di sini akan tersisa unallocated space, yang artinya ini adalah ruangan yang tidak dipakai. Di sini kita langsung saja arahkan atau kita klik saja, kemudian kita klik tulisan new atau kita akan membuat partisi baru. Di sini kita klik new. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita tinggal menentukan volume atau space-nya. Di sini kita tentukan berapa giga yang akan kita berikan pada partisi yang akan kita buat. Di sini untuk partisi yang pertama kita akan gunakan sebagai tempat untuk menginstal sistem Windows-nya. Maka di sini kita harus memperkirakan berapa giga. Untuk partisi pertama di sini saya akan berikan separuhnya dari semua space. Kurang lebihnya saya akan berikan separuh dari space yang tersedia. Setelah kita menentukan space-nya, di sini kita tinggal klik apply. Di sini kita langsung saja klik tombol apply. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita tinggal klik tombol OK untuk konfirmasi. Maka di sini dapat kita lihat bahwa untuk partisinya sudah jadi, namun ternyata di sini malah menjadi 3 partisi. Untuk partisi yang pertama ada untuk partisi sistem, kemudian untuk yang kedua ada MSR, itu adalah otomatis. Kemudian untuk bagian nomor 3, disinilah kita akan menginstal Windows-nya. Ini adalah tempat untuk menginstal sistem Windows-nya. Nanti kita pilih bagian ini atau angka 3. Kemudian untuk yang paling bawah, ini adalah space sisa dari yang tadi. Ini masih unallocated, berarti ini adalah space yang belum kita pakai. Di sini kita bisa membuat partisi lain atau kita bisa membagi menjadi beberapa partisi. Di sini saya akan langsung saja untuk membuat satu partisi lagi. Di sini kita pilih unallocated space. Kemudian untuk membuat partisi lagi di sini kita klik lagi tombol new. Kita klik tombol new. Di sini jika ingin membuat satu partisi lagi di sini kita langsung klik apply. Namun jika kalian ingin membuat banyak partisi di sini kita bagi lagi untuk space-nya. Namun saya hanya akan membuat 2 partisi pada laptop saya, maka di sini saya langsung klik apply. Maka di sini untuk partisinya sudah jadi. Untuk langkah berikutnya kita tinggal memasuki tahap penginstalan Windows-nya. Untuk file Windows-nya di sini kita harus taruh pada drive nomor 3, yaitu pada partisi yang pertama kita buat atau kita bikin. Di sini kita arahkan ke bagian drive ketiga.
Jika sudah, di sini kita klik next. Dan di sini kita tinggal menunggu proses untuk mengcopy file Windows-nya. Di sini biasanya cukup memakan waktu lama, tergantung dengan SSD atau hard disk yang kalian gunakan. Jika kita menggunakan SSD dengan merek yang bagus, pasti akan lebih cepat dibandingkan menggunakan SSD yang abal-abal. Namun demikian, menggunakan SSD akan lebih cepat dibandingkan menggunakan hard disk. Oke, di sini masih menunggu. Saya langsung percepat saja untuk menyingkat waktu. Pada tahap ini sebentar lagi laptop kita akan melakukan restart. Biasanya laptop kita akan mati sebentar, kemudian hidup kembali. Di sini mati laptopnya, kemudian hidup kembali. Kita tunggu prosesnya. Di sini masih menunggu getting device ready. Getting ready. Kemudian restart lagi, hidup lagi. Kemudian bagian Let's Start White Region, di sini kita pilih saja Indonesia. Kita cari Indonesia dan kita pilih. Setelah dipilih, di sini kita klik yes. Kemudian untuk bagian keyboard, di sini kita pilih US. Di sini kita jangan pilih Indonesia, namun kita pilih US. Setelah dipilih, di sini yes, klik yes. Kemudian untuk keyboard layout, di sini kita skip saja. Jika di rumah kita memiliki sambungan koneksi WiFi, di sini kita tinggal sambungkan saja. Selain itu juga kita bisa menggunakan hotspot pada perangkat Android kita. Namun untuk mempercepat proses ini, saya sarankan kalian pilih saja I don't have internet. Di sini kita pilih I don't have internet. Kemudian pada bagian berikutnya, di sini kita pilih saja continue with limited step. Dan di sini untuk langkah terakhir tinggal membuat nama pada perangkat kita. Di sini kita bebas memberi nama perangkat kita. Jika sudah dikasih nama, di sini kita klik next. Kemudian di sini kita tinggal membuat password untuk perangkat laptop kita. Klik next lagi. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini kita konfirmasi password yang tadi. Untuk yang berikutnya, di sini untuk penyelesaian, di sini kita tinggal membuat pertanyaan keamanan. Di sini kita memilih pertanyaan, kemudian kita isikan jawabannya. Di sini kita harus membuat 3 pertanyaan keamanan. Di sini langsung saja. Untuk pertanyaannya bebas, kita pilih mana saja. Kemudian untuk jawabannya juga bebas. Setelah kita selesai membuat 3 pertanyaan dan jawabannya, di sini kita langsung klik next. Kemudian untuk tahap berikutnya, di sini kita tinggal klik tombol accept. Dan proses install Windows sudah selesai. Di sini kita tinggal menunggu, jangan kita matikan laptopnya hingga Windows-nya terbuka sendiri. Biasanya di sini laptop kita akan mengalami restart beberapa kali. Di sini saya percepat untuk menyingkat waktu. Dan akhirnya proses install Windows 10 sudah selesai. Di sini kita tinggal melakukan install driver dan lain-lain. Untuk proses install driver dan aplikasi lain, di sini saya akan bagikan tutorialnya pada video berikutnya. Oke, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.